Iya Bu, silakan masuk Bu, silakan duduk. Iya Bu. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Yeni, bidan yang bertugas pada hari ini di ruang KIA. Sebelumnya dengan Ibu siapa Bu? Oh iya, saya dengan Ibu Tri Bu. Baik, dengan Ibu Tri. Bagaimana nih Bu? Apa kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Ya. Di sini sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Oh iya, gini Bu, anak saya itu sudah umur 6 bulan. Tapi saya bingung Bu untuk pemberian makanan pendampingnya Bu. Karena sampai saat ini anak saya hanya saya kasih ASI saja Bu. Oh baik Ibu, nanti di sini kita akan belajar bersama-sama ya Bu ya mengenai MPASI itu apa. Di sini sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu mengetahui tentang MPASI itu apa Bu? Belum Bu. Baik, nanti saya akan jelaskan ya Bu ya. Di sini ada brosur, nanti bisa dibaca-baca sambil saya jelaskan ya. Bu. Baik, MPASI itu merupakan makanan pendamping ASI ya Bu ya, diberikan saat usia bayi 6 bulan dan didampingi oleh ASI ya Bu ya sampai usia 2 tahun atau 24 bulan seperti itu Bu. Tentunya di sini dalam pengolahan atau komposisinya berbeda ya Bu ya, karena berbeda dengan orang dewasa. Jadi perlu diperhatikan ya Bu ya dalam memberikan MPASI ini. Syarat yang pertama itu diberikan pada anak sesuai dengan tahapan umurnya ya Bu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau usia 0 sampai 6 bulan itu diberikan ASI eksklusif saja ya Bu ya. Kemudian tanpa tambahan makanan atau minuman lain. Kemudian pada usia 6 sampai 9 bulan itu diberikan makanan lumat ya Bu ya, 2 sampai 3 kali. Kemudian ditambah 1 sampai 2 kali makanan selingan dan juga ditambah ASI juga. Kemudian untuk porsinya itu 2 sampai 3 sendok penuh setiap kali makan. Kemudian untuk usia 9 sampai 12 bulan itu diberikan makanan lembek dengan komposisi 3 sampai 4 kali ditambah 1 sampai 2 kali makanan selingan ditambah ASI juga. Kemudian untuk porsinya itu setengah mangkuk ukuran 250 ml setiap kali makan. Kemudian usia 12 sampai 24 bulan itu makanan keluarga ya Bu ya, 3 sampai 4 kali, kemudian ditambah 1 sampai 2 kali makanan selingan dan juga ditambah ASI. Kemudian untuk porsinya sendiri itu 3/4 mangkuk ukuran 250 ml setiap kali makan. Kemudian dalam strategi pemberian ASI sendiri itu ada 4 ya Bu ya. Yang pertama itu ada tepat waktu, kemudian ada kuat, kemudian aman dan juga higienis, dan juga yang terakhir itu diberikan secara responsif. Untuk tepat waktu sendiri itu MPASI diberikan sejak usia 6 bulan ya Bu ya. Jadi tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih seperti itu. Kemudian yang kedua itu ASI kuat. Ada kuat di sini MPASI yang diberikan yaitu memenuhi kebutuhan zat gizi makronutrien. Makronutrien itu apa sih Bu? Yaitu yang pertama itu ada karbohidrat, kemudian protein, ada juga lemaknya seperti itu ya Bu ya. Kemudian ada juga mikronutrien seperti vitamin dan juga mineral. Kemudian yang ketiga itu aman dan juga higienis. Dalam pemberian makanan itu harus aman ya Bu ya. Kemudian proses pembuatannya itu juga harus higienis, mulai dari alat makannya, kemudian termasuk juga pengolahannya juga harus higienis gitu ya. Kemudian yang terakhir itu diberikan secara responsif. MPASI itu diberikan secara konsisten dengan jadwal yang teratur. Untuk syarat pemberian MPASI sendiri, apakah Ibu mengetahui Bu? ASI-nya itu atau tetap diberikan ya Bu ya? Iya Bu, jadi syarat MPASI ini ASI tetap diberikan selama 24 bulan ya Bu ya, selama 2 tahun. Kemudian juga seperti yang saya katakan tadi, diberikan saat usia 6 bulan, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kemudian juga kandungan gizinya cukup, kemudian diberikan secara bertahap. Yang pertama itu makanan lumat, kemudian makanan lembek, dan juga yang terakhir itu makanan keluarga. Jadi bertahap seperti itu ya Bu ya. Kemudian juga jenisnya itu disesuaikan dengan umur bayi. Kemudian aman dari sumber penyakit juga ya Bu ya. Kemudian tanda-tanda bayi bisa mulai diberi MPASI itu, yang pertama itu
kita lihat bayi dapat berdiri jika dibantu. Kemudian bayi juga mampu menegakkan kepala, leher supaya tidak jatuh ya Bu ya. Ya. Kemudian menunjukkan kemampuan motorik yang baik seperti mampu menggenggam dan juga memasukkan makanan ke arah mulut itu bisa mulai diberi MPASI. Ya. Kemudian penting nih Bu diketahui MPASI ini mengandung 4 bintang ya Bu ya. Yang pertama itu ada karbohidrat, protein hewani, kemudian protein nabati, kemudian dan juga serat. Kemudian MPASI ini diberi bertahap dan juga sedikit-sedikit ya Bu ya. Kemudian jika ada indikasi tertentu atau saran dokter, MPASI itu bisa diberikan sebelum 6 bulan seperti itu Bu. Iya. Baik, itu tentang MPASI ya Bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Oh iya. Bu, berarti dalam ini kan termasuk anak saya itu 6 bulan ya Bu. Jadi itu kita saya memberikan makanan pada anak saya itu yang usia 6 sampai 6 bulan 9 bulan ini ya Bu ya. Ya, berarti diberikan makanan 5 sampai 3 kali ya Bu ya. Oke. Kemudian ditambah 1 sampai 2 kali makanan selingan. Oke. Dan jangan lupa diberikan ASI juga ya Bu ya. Ya, tetap diberikan ASI ya Bu. Ya, kemudian untuk porsinya itu 2 sampai 3 sendok penuh ya Bu setiap kali Oke. makan seperti itu Bu. Baik. Apakah Ibu paham? Paham Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Saya evaluasi ya Bu ya. Iya. Tadi syarat pemberian ASI pada bayi usia berapa Bu? Usia 6 bulan Bu. Baik, alhamdulillah. Tidak lebih Ya, Bu. betul. Pinter ya Bu ya. Ya. Baik, sekian Bu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu ya. Ibu bisa melanjutkan aktivitas Ibu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu.